Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indrayuni dengan NIM D10112011027. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen resiko pada proyek konstruksi yang saya ketahui. Apa itu manajemen resiko proyek? Merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko suatu proyek yang bertujuan untuk meningkatkan peluang positif dan meminimalisir peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam proyek. Alasan mengapa manajemen risiko penting untuk sebuah proyek. Yang pertama, untuk membantu menghindari masalah besar yang tidak terkendali di masa depan. Kemudian untuk membantu menemukan peluang baru yang menguntungkan. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dan nilai akuntabilitas. Keempat, mengoptimalkan anggaran proyek karena biaya pengeluaran yang lebih terkontrol. Kemudian yang terakhir, meningkatkan peluang kesuksesan proyek. Tahap dalam melakukan manajemen risiko proyek. Pertama, mengidentifikasi risiko sejak awal proyek. Untuk melakukan identifikasi risiko proyek, cobalah menemukan jawaban atas pertanyaan berikut. Apa saja kemungkinan risiko proyek dan bagaimana kategorisasinya? Apakah tenaga kerja sudah cukup berpengalaman dalam mengatasi risiko tersebut? Kemudian, apakah seluruh peluang risiko sudah ditemukan? Dan yang terakhir, siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas risiko tersebut? Yang kedua, ada mengkomunikasikan risiko dengan seluruh project stakeholder. Seluruh orang yang berperan penting dalam proyek berhak untuk mengetahui seluruh risiko proyek yang mungkin muncul. Ketiga, mempertimbangkan positif risk dan negatif risk. Ada risiko positif yang biasanya disebut dengan peluang atau opportunity, kemudian ada risiko negatif, misalnya kelemahan dan ancaman. Keduanya harus dipertimbangkan keadaannya. Yang keempat adalah membuat skala prioritas. Dampak dan probabilitas risiko-risiko yang kita temukan tentu akan berbeda-beda. Karena itu, penting untuk membuat skala prioritas untuk risiko-risiko tersebut. Hal ini akan membantu kita terhindar dari kehabisan tenaga pada risiko yang sebenarnya tidak memiliki dampak atau prioritas yang tinggi. Sedangkan risiko yang justru memiliki prioritas tinggi tertinggal di antrian belakang dan bisa menyebabkan masalah yang lebih besar ke depannya. Untuk membantu kita menentukan skala prioritas ini, kita bisa mencoba membuat instrumen atau alat evaluasi untuk mengkategorikan dan mengukur dampak dari risiko-risiko yang ditemukan. Proses ini pada akhirnya akan banyak membantu tim untuk mengelola dan merespon risiko dengan lebih baik ke depannya. Yang kelima, itu membuat penilaian risiko sebelum mencoba memecahkannya. Ketika sudah menemukan risiko proyek, keinginan untuk bergerak ke tahap pemecahan masalah akan langsung muncul. Namun sebelum itu, carilah lebih dulu akar masalah atau penyebab risiko yang teridentifikasi tersebut. Mengapa demikian? Tujuannya untuk mengetahui tingkat di mana lapisan tersebut muncul. Apakah masih dalam tingkat individu atau sudah jauh di atasnya? Beberapa hal yang harus terjawab pada tahap ini adalah penyebab risiko yang teridentifikasi dan apa dampaknya pada proyek. Yang keenam, merencanakan respon risiko yang tepat. Rencana respon risiko yang kita buat harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mendeskripsi dan penilaian risiko yang teridentifikasi, kemudian uraian respon atau tindakan untuk mengurangi risiko.
Selanjutnya, penanggung jawab risiko, dan terakhir, tenggat waktu penyelesaian risiko yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh ada merencanakan tindakan pencegahan. Mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalisir peluang terjadinya risiko tersebut. Kita bisa memecahkannya dalam bentuk tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan selama proyek berjalan. Yang kedelapan adalah mempersiapkan rencana darurat. Ini merupakan opsi kedua yang bisa kita lakukan setelah opsi pertama untuk mengatasi risiko yang terjadi tidak berjalan lancar. Yang kesembilan ada pengukuran efisiensi risiko matriks. Yang pertama ada risiko atau risk matrix. Efisiensi risiko dapat diukur melalui pertanyaan berikut. Bagaimana perbandingan jumlah risiko yang terjadi dalam risiko yang teridentifikasi? Kemudian apa dampak risiko tersebut? Berapa banyak risiko yang terjadi berulang kali? Dan bagaimana risiko aktual yang terjadi berbeda dengan risiko yang sudah diantisipasi? Kemudian ada audit risiko. Kegiatan audit risiko adalah sebuah analisis dari ahli yang digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam perusahaan. Kegiatan ini akan mengevaluasi hal-hal seperti risiko yang membutuhkan perhatian khusus, potensi risiko tambahan yang teridentifikasi, serta area rawan risiko. Yang terakhir ada pemantauan dan pengendalian risiko. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan untuk mengelola risiko adalah mengidentifikasi risiko baru dan merencanakannya, melacak risiko yang ada untuk memeriksa apakah penilaian ulang risiko diperlukan, apakah setiap risiko memiliki pemicunya, kemungkinan risiko terjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, dan kemungkinan risiko yang tersisa yang memerlukan pendekatan jangka panjang. Selanjutnya ada klasifikasi risiko untuk mengkaji ulang risiko yang tidak dapat terselesaikan. Dan yang terakhir, pelaporan risiko yang harus diperbarui, baik dari daftar risiko yang ditemukan hingga respon untuk masing-masing risiko tersebut. Daftar risiko proyek ini adalah alat pelaporan risiko utama dan tersedia di server proyek pusat dan dapat diakses oleh semua project stakeholder. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.